Yang gue inget tuh kayak Joko ini dia bikin film hebat juga. Dia katanya tidak sekolah film. Memang yang namanya Joko nggak perlu ijazah gitu kan. Kalau lu nulis skrip pertama tuh di film apa? Arisan gue nonton pertama kali di Indonesia, film Arisan ya. Skenario. Sin Tora ciuman? Tora itu maunya Tora itu. Boleh nggak sih Jok tambahin gue ciuman sama Surya gitu? Biasanya mereka tuh ngasih berapa sih? Tergantung. Iya. Lu pinter banget lu ngorek-ngorek. Biasanya itu berapa sih? Lo kira saking lu mata lo keluar-keluar gitu udah langsung segini Far. Ya Bang jadi bikin film sama King Gallagher gak alias Aldi Taher. Wah. Tuh kan itu dia tuh DM lu ya? Iya. Dia sering DM gue. Dia sering DM. Di kesunyian malam ini ku datang menghampiri, ku ingin bersama berbaring di dadamu, lupakan hianat yang lalu. Joko Anwar. Komar Hilman. Satanic Slave. Anjay. Kalau di Netflix kan gitu. Iya. Satanic Slave. Satanic Slave. Ngarang. Pengabdi setan. Pengabdi setan. Tapi suara Amy Saras Keren. agak di Bikin situ merinding. bikin merinding. Merinding. Aslinya mungkin dia setan. Apalagi yang di ibunya yang di jendela Di tuh. jendela sama ibunya turun dari tangga. Tangga. Iya. Ada suara Amy Saras lagi. Ih, Udah nonton lo? Belum. Udah dong, siapa yang gak kenal Pengabdi Setan? Ada kesamaan antara gua Joko Anwar dan Amy Saras. Apa? Di Hard Rock FM. Oh iya. Amy Saras penyiar Hard Rock FM. Dia pernah jadi penyiar Hard Rock FM. Amy Saras. Yes. Oh, bawa Lagu-lagu jazz. bahas lagu jazz. Iya, betul. Lalu diganti Jazz swing. Terus diganti sama Ardhito Pramono waktu itu. Iya. Bawa lagu apa? Kalau Ardhito Pramono. Sama-sama jazz juga. Sama jazz. Jazz juga. Jazz swing. Ini tapi sejarahnya adalah gue pertama kali kenal sama Joko Anwar ketika Andira itu tidak punya partner siaran. Oh iya betul. Salah satunya adalah Joko Anwar. Ini penyiar radio guys, gila ini. Ini penyiar radio dulu. Apa aja gue jual men. Suara gue jual. Semua yang bisa gue jual. My body for sale. Siapa aja yang mau. Andira gak punya partner siaran. Seringnya banget sama lu. Yes. Terus datang Adriano Colby. Yes. Terus datang gue. Iya. Baru. Dan kalau misal gue gak bisa, tetap manggil gue lu juga. dipanggil. Iya. Jam 4:30 gue telepon. Bisa gak sekarang? Bisa deh gitu. Lumayan tambahannya 100.000. Anjay. Mahal. Tapi awal-awal lu mulai di kontak sama Hard Rock FM tuh gimana sih, Jok? Ya gue kenal sama Andira. Gue kenal sama banyak lah teman-teman gue di Hard Rock. Terus Ari Kirana. Terus ya udah, kebetulan mereka tahu gue suka ngebacot kali, jadi sebagai pengganti. Tapi asik dulu gue, walaupun nggak lama tapi lumayan asik gue. Enjoy kalau jadi penyiar? Enjoy sih, enjoy. Dari ngobrol tiba-tiba baca adlibs. Itu gue udah mulai paham dulu tuh. Strategi. Gitu gue pakai juga di film men. Oh iya? Iya, jadi kalau bikin film adegan tiba-tiba ada adlibs gitu. aneh tiba-tiba. Iya kan, tiba-tiba produk. Kayak gue spesial gitu. Kita harus segera keluar dari sini. Kita harus naik mobil, mereknya apa gitu. Ngomong-ngomong mobil ini, ada kredit cicilan? Udah mulai ada. Langsung adlibs. Gila. Apa kabar lu? Baik ya, lama banget ketemu ya, gitu. Ketemu 2017. Iya. Lu ingat gak kita pernah bikin video? Pernah, 2013, 14 sama Video Andira. apa?
Bertiga. Video apa itu? Jadi gue lagi joget sama Andira. Bukan bokep. Bukan. Normal aja. Normal ya. Belakangnya green screen. Kita lagi syuting apa? Gue lupa deh. Terus iya apa ya? nyanyi lagu na pipiku dicium Mas Joko. Ada lu bertiga pokoknya. Itu udah lama banget tuh video itu. Gua sama Andira sama lu gitu kan. Terus lu gini. Zaman dulu masih boleh, zaman sekarang enggak boleh. Iya, enggak boleh. Dulu kayak rusuh banget. Dulu rusuh dan enggak apa-apa. Kenapa sekarang jadi kayak gini ya? Kayak semuanya salah gitu ya. Menurut lu kenapa? Sebagai pelaku yang ya contoh ya. Kita ngelihat film zaman dulu. Kayak misalnya Warkop deh. Kayak cewek kan tiba-tiba ketumpahan es krim di dada gitu kan. Kayak gitu-gitu. Sekarang kalau itu memang nggak boleh. Oh, tapi kenapa film-film dulu? Kalau zaman dulu itu mungkin karena kita masih santai kali ya. Kalau sekarang kan lebih ada banyak awareness ya, supaya melindungi. Bagus dong berarti dong. Kemajuan. Kemajuan sekarang kemajuan. Iya kan? Kemajuan, ya. Yang tadinya mungkin tadinya memang nggak boleh, cuma masih dilakuin aja. Sekarang udah nggak boleh. Udah nggak boleh, bener udah strict nggak boleh. Betul. Iya. Tawarin minum nggak ya, gua? Oh iya dong. Tawarin minum itu adalah salah satu SOP kita. Oh SOP ya, gua suka SOP ini. Makan dan minum SOP kita. Lu mau minum apa Jom? Mau yang nih kanan. Kalau ngeliat gini kelihatan botak gua jadi. Sebutin warna juga boleh. Oh, gua mau ini. Ujung. Ya ujung. Ya. Berarti es dong. Es. Es dong. Ini ya. Yes. Asli nggak tapi? Asli. Ada racunnya nggak? Nggak ada. Gua takut soalnya. Gua ini. Oh ini. Apa lu? Ini es juga. Itu es juga. Iya. Mau makan? Om Jok? Oh enggak, gua I don't eat. Ada tangan rahasia di situ. Ini kita punya teknologi baru. Dulu kita masih sedikit singset ya, sedikit singset. Gue dan Joko Anwar dulu masih sedikit singset. Makanya juga joget. Iya. Berani. Kalau sekarang nggak berani. Tapi gila lu penyiar. Lu tuh salah satu invalan andalan Hard Rock FM. Iya, karena selalu bersedia dulu gue. Iya. Tapi memang semenyenangkan itu. Iya, gue suka jadi penyiar sih sebenarnya. Kalau misalnya gue nggak jadi saudara, kayak gue jadi penyiar ya. Serius lu? Iya, kayak lu. Apa yang lu nikmati jadi penyiar? Nih kalau dari gue pendengar ya, misalnya gue lagi nggak bisa nih, tapi di mobil kan gue dengerin juga nih. Iya. Joko Anwar dan Andira lagi share apa? Itu dua orang gibah cowok, itu lucunya minta ampun tau. Suara gue juga bagus, suara radio gue berbeda kan daripada suara gue. Gila lu, suara gadun ya. Sudun. Suara gadun. Apa lu rasakan nikmatnya jadi penyiar? Kebebasan ngobrol kan? Kebebasan ngobrol ya. Sebenarnya gue orangnya introvert, tapi gue kalau setup yang kayak personal gini gue suka ngobrol. Tapi kalau udah rame-rame itu gue pasti kayak, apalagi banyak lampu ke gue gitu. Kayak gini? Makanya gue pendiam sekarang. Aduh kenapa nih gue ya? Kenapa ya? Rame banget ternyata. Dan Andira tuh kayak happy gue kalau sama Joko gue. Ya happy dia. Effortless dia kalau sama lu. Kayaknya dia naksir gue sih. Makanya selalu minta lu mulu ya. Gue gak bisa apa? Joko Anwar. Tapi so cowok gitu. Joko aja men. Tapi cowok. Kalau gak salah terakhir gue main ke kantor lu sama Andira. Itu di kantor yang masih lama tuh, Cililin tadi yang Cibulan. Cililin. Iya, sekarang udah pindah berapa kali tuh kantor? Udah pindah. Ya seiring dengan bertambahnya hartanya, usia maksudnya. Pindah ke tempat yang lebih besar karena karyawan kita juga bertambah kan. Oke. Ya. Jadi pindah ke tempat yang lebih besar. Betul. Anjay. Dulu gue inget banget ya. Saat itu gue interview Joko Anwar. Kayak ngobrol apa dulu kita ya? Gue nanya. Ya masa lu jawab? Lu nanya lah. Lu narasumbernya. Narasumbernya gue. Anak mas lu dulu adalah Tara Basro. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang? Masih. Kenapa Tara Basro? Wah, kualitas dia tuh luar biasa ya. Maksudnya dia effortless banget untuk masuk ke karakter dan believable banget setiap kali jadi karakter dalam sebuah film tuh. Karismanya sangat luar biasa. Presence. Jadi presence itu kalau misalnya orang
masuk dalam sebuah ruangan atau masuk ke sebuah frame dalam sebuah film tuh jadi kayak besar banget gitu, kayak berwibawa gitu. Jadi ya dia presence-nya luar biasa, sangat strong. Gitu. Dan dia tuh kalau main film banyak anak emas. Fahri Albar, Tara Basro, Aryo Bayu, udah telek itu. Andy Arfian. Sempat Rio Dewanto tuh berapa kali tuh? Ya, Morgan Oy. Ya. Lu kalau udah satu suka itu terus ya? Nggak juga. Gue mencari yang lain, yang baru nggak nemu. Jadi balik lagi lah gitu. Nggak nemunya kenapa? Belum ada yang lebih baik dari mereka. Anjay. Untuk sekarakter itu ya. Kan gue gini, misalnya gue mau bikin film, terus oh ini kayak yang main nih Morgan Oy nih, beberapa kali main film gue. Tapi ntar dulu deh cari yang baru dulu, cari. Ternyata nggak ada yang lebih baik, ya balik lagi ke Morgan Oy. Ke Morgan Oy lagi. Gitu. Kayak di film Ghost in the Shell kan juga gitu. Ghost in the Shell juga nih. Nanti kita bahas. Lu belum nonton ya? Belum nonton gue. Iya. Assalamualaikum. Mereka pada nonton nih baru kemarin nih, rame-ramean ya? Iya, rame-rame nih. Iya. Emang ada orang di sini? Ini kan kamera. Ini kan kamera. Wah, ini siapa ya? Ini siapa ya? Gue nonton nanti, mereka nonton di Basura. Kemarin mereka. Dan lagi ada instalasinya di Blok M tuh. Iya, instalasi. Pala-pala buntu, mayat-mayat berdarah-darah. Badan yang diubah menjadi baling-baling. Iya. Itu siapa tuh yang apa sih bilangnya? Senimannya. Ya? Itu kolektif. Jadi dari skenario, terus gue sebagai sutradara diskusi dengan ilustrator. Jadi setiap satu, kita bilangnya macabre art itu setiap satu instalasi itu berbeda ilustrator. Yeah. Terus dibentuk oleh sculpture art, Molly, prosthetic artist. Iya. Yeah. Bilang artisnya harus artist. Bisa nggak artist. Prosthetic artist. Terus dibentuk oleh art director bekerja sama dengan makeup effects artist dan costume designer. Itu gue salut banget sama orang-orang yang kayak gitu ya. Kayak gue ke Bali ya, kayak ke festival ogoh-ogoh. Itu respect gue. Iya, karena craftsmanship-nya tinggi banget ya. Itu memang luar biasa. Dan kadang-kadang orang-orang seperti itu yang luput dari perhatian kita. Padahal karya mereka tuh luar biasa. We take it for granted. Betul. Gitu. Anjay. Masih ada. Sampai tanggal berapa instalasinya? 22, sampai tanggal 22. Ini tayang kapan sih? Sabtu ini? Iya. Sempet lah. Sempet lah guys, kesana tuh. Blok M di mananya, Om Jok? Di Nirmana Falatehan. Kok nambah? Tadi cuma nambah sekarang. Iya, pengen lihat lu, fans lu banyak. Anjay. Tiba-tiba muncul gitu, cup gitu. Kayak ninja. Jok. Yes. Kala itu sebenarnya setnya tahun berapa sih? Kala. Set dalam filmnya. Iya. Dulu gue suka banget bikin film yang tahunnya itu memang sengaja gue kaburkan dan tempatnya gue kaburkan. Oh, jadi lu create aja sendiri? Gue berubahnya itu ketika gue bikin film Pengabdi Setan. Yang jelas tempatnya di mana gitu. Kenapa lu bikin kayak lu create kayak tahunnya? Jadi terserah penonton mau anggapnya berapa deh. Tempatnya di mana juga terserah deh. Karena gue berpikir kalau misalnya sebuah film itu tempat dan waktunya nggak bisa di pinpoint, dia akan lebih evergreen. Oke, abadi lah. Abadi. Tapi ternyata nggak juga. Film itu akan abadi kalau misalnya dia mengangkat isu yang relevan pada saat dia dibuat. Sehingga film itu akan jadi time capsule. Tahun dibuatnya merupakan akan terrefleksi di film. Jadi orang bisa melihat film itu kapan saja dan melihat itu sebagai time capsule untuk kita berefleksi. Kita udah maju belum sih? Udah progres, punya progres apa enggak sih? Misalnya kayak film Ghost in the Shell dibuat tahun 2026, menggambarkan situasi Indonesia pada saat ini, sosial, politik, hukum, sistem dan segala macam. Kemudian kalau ditonton di tahun 2036, 10 tahun dari sekarang, orang akan bisa melihat, tahun 2026 seperti ini ya. 10 tahun setelah itu, tahun 2036 kita seperti ini ya. Nggak maju-maju, sama aja. Rupiah terus. Ada kontak terus 30.000. Naik dikit, turun lagi. Makanya biar nggak stres kita ngopi dulu nih. Ngopi dulu. Mana ngopinya? Gila. Gue suka yang S-nya SD. Kalau Janji Joni juga tahunnya juga ngeblur.
Wah, tapi kalau ngomongin Janji Joni ya. Enak ya, haus. Enak. Mantap kan? Apalagi naik tangga. Iya. Langsung gini. Om Jo, kalau gue merasa ya sebagai gue tuh kangen ya. Pernah kita berada di satu era bioskop dewasa. Jadi horor dan adegan dewasa tuh jadi satu. Iya. Pernah dulu gue tuh di Medan gue bioskopnya itu memutar film yang diselipi potongan film dari sensor. Jadi diselipin tengah-tengah. Jadi filmnya bisa film 13 tahun ke atas. Gue inget banget tuh nonton film judulnya Twins. Yang main Danny DeVito sama Arnold Schwarzenegger. Di tengah-tengah ada adegan dewasa. Oh ya? Dan adegan dewasa itu filmnya film Hong Kong. Tiba-tiba berubah diselipin. Gitu. Diselipin. Kan emang kalau Danny DeVito sama Arnold kan memang dia saudara kembar tapi beda ukuran kan. Beda ukuran. Tiba-tiba kan? ada adegan dari Hong Kong dan itu adegan enggak full on bokep gitu enggak, tapi potongan dari film biasa yang adegannya seks gitu. Zaman dulu memang hutan rimba. Tidak ada regulasi. Dulu kan bebas ya, maksudnya nggak begitu, ya nggak ada regulasi sih. Zaman sekarang sih udah lebih teratur jauh. Gue tinggal di Setiabudi ya Om Jok ya. Ada namanya bioskop Setiabudi. Setiabudi Jakarta apa Medan? Setiabudi Jakarta. Oh Jakarta. Jakarta. Kenapa gue tanya Medan juga? Harga tiketnya 500. Film pertama luar negeri yang gue tonton di situ adalah film Karate Kid. Karate Kid. Yang pertama. Yang I am the man who will fight for your honor. Kedua. Yang kedua berarti. Ya. Yang begini. Yeah. Film pertama yang gue tonton adalah Roma Irama. Judulnya? Gitu. Aduh lupa gue. Pokoknya berantem sama Ucok Kakak. Oh, Satria Bergitar. Iya benar. Mungkin ya. Terus tiba-tiba masih SD nonton film Barry Prima yang vulgar sekali. Oh, apa judulnya? Aduh lupa gue. Ceritanya? Oh, bukan Barry Prima, sorry deh. Sebelum era Ibra Azari tuh ada cowok-cowok kayak dia tuh. Era Ibra Azari tuh awal tahun 90-an. Iya. Kayak bergairah di puncak. Sebelum itu. Yang tiba-tiba gue liat cewek-cewek ciuman. Oh, Pergaulan Metropolis. Bener. Kenapa gue tahu semua ya? Ya. Masih SD gue. Ya. Dan itu makanya boleh rusak masuk ya. Masih SD gue. Dibolehin masuk. Iya, dulu dibolehin sih. Dan zaman dulu ada kultur kayak misalnya adegan ciuman, teriak. Yang mau datang tepuk tangan, Dan gue boleh mesen mie ayam di situ. Zaman dulu di Setiabudi. Dan itu masih ngeblur tuh peraturan tuh saat itu. Iya, sekarang sih udah nggak bisa. Iya, udah strict banget. Udah strict banget. Kita bawa makanan dari luar juga nggak boleh kan di bioskop sekarang. Iya. Bahkan banyak film yang berlomba-lomba untuk jadi U13 ya, bukan U17 ya. Iya, karena kan sekarang udah agak strict ya. Kadang-kadang kalau misalnya kayak film gua Ghost in the Shell ada juga yang lolos, tapi anak kecil tuh dilarang masuk. Oh nggak boleh? Iya. Kecuali kalau orang tuanya kayak wow duit saya, anak-anak saya gitu. Iya, daripada berantem udah masuk tapi diawasin ya Bu gitu. Mungkin gitu, tapi kalau seharusnya sih nggak boleh masuk. Oke. Gitu. Tapi yang jelas tuh banyak regulasi yang udah ketat banget udah lah sekarang. Ketat, ya betul. Nah, untuk film yang U13, U17. Orang kan ngejar U13 karena biar banyak yang nonton, penonton banyak, terus filmnya juga jadi laku apa segala macam gitu kan. Kan harapannya kayak gitu kan. Untuk biar bisa jadi U13 gimana tuh? Apakah ada regulasi peraturan, nggak boleh ada darah, nggak boleh ada apa? Ada jelas, ada guidelines-nya, mereka punya buku. Lembaga sensor film ini sekarang progresif banget. Artinya mereka sekarang menerapkan sistem sensor mandiri. Jadi mereka memberikan klasifikasi untuk film-film yang disubmit ke lembaga sensor film. Dan mereka akan memberikan batasan umur, misalnya 17 tahun ke atas. Tapi kalau misalnya PH-nya bilang kita sih kepengennya 13 tahun ke atas. Oh berarti kamu harus memotong adegan ini gitu. Jadi dikembalikan lagi ke pemilik film. Mereka tidak menyensor film, tidak memotong film sendiri, which is menurut aku sangat progresif banget. Oke. Gitu. Menurut kamu gimana? Menurut aku sangat progresif sekali. Iya, bagus. Tapi banyak banget tuh orang yang disalahin tuh justru lembaga sensornya. Misalnya ada isu apa ya kayak film yang disalahin sama lembaga sensor. Kenapa sih kayak gini sensor-sensor, terutama di TV.
Oh, kalau TV beda. Oh, beda. TV itu KPI, Komite Penyiaran Indonesia. Oh, kalau LSF tuh untuk film aja. Untuk film. Ya, untuk film. Okay. TV beda lagi. Ya. Oke. Yang penting udah jelas. Kalau darah boleh nggak? Kalau darah itu 13 tahun ke atas not excessive setahu gue ya. Tapi adegan intimacy nggak boleh, darah juga nggak boleh, violence juga sangat-sangat terbatas. Kalau 13 tahun ke atas. Terus kayak sekarang tuh gue merasa ya bahwa kayak banyak film-film yang menurut gue kayak udah jelas nih 13 buat anak-anak, 17 buat segala umur sama yang 17 gitu kan. Betul. Iya, itu menarik banget tuh. Kalau Satanic Slave berapa? 17. Oh, 17. Iya. Ya, meskipun kita sekarang bisa lihat lihat di Netflix ya. Iya. Tapi kan bagaimanapun pengawasannya mesti orang tua. Pengawasan orang tua sih. Maksudnya ini bagus banget karena penyensoran itu kan udah nggak relevan lagi. Maksudnya lu nyensor film tapi anak-anak bisa mengakses film dari mana aja, adegan apa aja. Jadi yang paling penting itu meningkatkan awareness orang tua bahwa tanggung jawab apa yang ditonton oleh anak-anak mereka di bawah umur, tanggung jawab mereka. Oke, jadi jangan nyalain semena-mena Netflixnya. Enggak lah. Nggak salah lah. Kan ada tujuannya. Kan? Iya, ada berapa akun. Kan ada untuk dibikin. kids juga. Iya. Kids akun. Iya. Tapi paling enak kalau nonton Netflix, terutama film-film Joko Anwar, TV-nya harus yang pol dong. Enggak. Iya. Karena kita sadar, ternyata experience nonton itu tuh ngaruh banget sama mood kita kalau nikmatin cerita film itu. Betul. Iya. Kadang filmnya bagus, nontonnya di TV yang gambarnya buram, aduh, warnanya nggak keluar. Gimana tuh gambar nggak keluar? Gimana tuh? Warnanya nggak keluar jadi kayak kita nggak tahu tuh. Samping hitam putih warnanya samping-samping sih nggak keluar. Warnanya ngintip. Warnanya nggak pol gitu kan. Terus audionya tipis, jadi kayak feeling nontonnya tuh hilang Om Jo. Iya nih, kita nonton film-film lo misalnya nih ya, pakai TV yang gambar tajam nih. Warnanya keluar, audionya bagus, kita jadi enjoy. Iya betul. Pengalaman nontonnya bakal lebih syahdu, lebih imersif. Ya enggak. Apa TV apa tuh? Wah, kebetulan nih. Sekarang di studio PWK udah ada Sharp Aquos 2K Google TV GH series nih dia. Dari namanya udah GH, Gofar Hilman. Lo bisa baca nggak tulisannya tuh? Yang di atas tulisan Jepang. Japan Teknologi. Wah, pinter banget ini. Luar biasa. Ada di bawahnya. Tuh. TV ini enak banget nih buat nonton film atau series, soalnya dilengkapi dengan white color teknologi yang bikin jangkauan warna itu lebih luas. Gradasinya lebih halus, jadi gambarnya lebih natural. Ditambah lagi nih ya, pakai Dolby Audio yang bikin kualitas suaranya jernih dan imersif, kayak punya mini bioskop sendiri di rumah. Jadi cocok nih buat kita nih yang suka penikmat film lah. Iya. Film-film Joko Anwar kan banyak banget. Biar lebih gampang nyarinya nih ya, cukup pakai perintah suara di remote TV. Karena Sharp Aquos 2K Google TV GH series ini udah dilengkapi dengan Google Assistant. Lebih praktis dan gampang ngaturnya. Nggak perlu ribet ngetik, tinggal ngomong mau nonton apa. TV udah langsung jalan. Canggih pokoknya, kayak Satanic Slave, play now, anjay. Langsung main dia? Langsung main, ya. Dan gue suka nih Om Jok nih, satu yang gue suka. TV ini tuh gampang banget connect ke device lain, kayak handphone, laptop. Jadi kalau nge-remote TV langsung dari handphone bisa. Bisa langsung? Bisa. Mau meeting, aduh gampang banget, tinggal casting aja langsung dari laptop ke TV tanpa ribet pakai kabel. Praktis pokoknya. Plus, ada satu fitur eksklusif dari TV ini, yaitu Sharp Living Camera. Tinggal colok webcam, bisa foto dan rekam video langsung dari TV. Untuk webcam bisa dibeli secara terpisah. Pokoknya kalau lagi nyari smart TV buat temenin nonton film, cari aja Sharp Aquos 2K Google TV GH series. TV ini bisa dibeli lewat toko offline ataupun online. Link pembeliannya ada di deskripsi di bawah. Beli sekarang teman-teman, mumpung ada promo nih. Promo gratis berlangganan video streaming selama 3 bulan. Sharp Aquos 2K Google TV GH series Extraordinary Picture Quality. Ini nonton film-filmnya Om Joko Anwar jadi anjay. Keren banget lu kayak pasti semua yang lu berikan rekomendasi pasti orang percaya langsung karena suara lu commanding dan otentik dan sangat
Suara gadun. Sudun. Kan gitu bunyi sudun. Suara gadun. Gila ini. Sekarang lagi Ghost in the Shell. Anjay. Lu ketagihan bikin film-film misteri, pembunuhan gitu-gitu ya Om Jok? Kalau gue horor itu kan paling disukain sama orang Indonesia karena kita kan orangnya bangsanya itu bangsa yang percaya sama superstitions. Ya. Klinik. Suka klinik, tahayul. Jadi menurut gue kalau kita bikin film horor itu bisa kita gunakan untuk mengkomunikasikan sesuatu yang lebih penting gitu. Kayak misalnya Ghost in the Shell itu kan film horor komedi, tapi kan sebenarnya berbicara soal korupsi sumber daya alam, terus sistem justice sistem hukum yang tidak adil gitu. Jadi walaupun menghibur tapi ada sesuatu yang dibawa pulang sama penonton gitu. Pemilihan nama di film itu terinspirasi dari siapa? Kayak Suka Booming gitu. Suka Booming. Ini Kita Booming. Kita Booming. Booming. Kok Suka Booming, sorry. Iya. Kita Booming. Dia mentang-mentang lahir dari Sukabumi nih. Kita Booming. Iya, nama villainnya kan Kita Booming. Iya. Nama panjangnya siapa? Prakasa Kita Booming. Kita Booming. Karena kita kepengin filmnya itu booming, jadi Kita Booming. Kita harus bikin ini booming. Makanya filmnya Kita Booming. Gitu. Nggak terinspirasi dari tokoh-tokoh mana gitu, enggak. Pemilihan daerah asal kayak Solo gitu. Itu emang enggak, karena gue suka Norwegia. Norwegia kan ibu kotanya Oslo. Oh iya, jadi Solo. Oslo. Oh iya. Oke. Jadi ya maksudnya karena emang Norway. I love Norway. Iya. Dan pengen filmnya booming dong. Filmnya pengen booming supaya orang tidak lagi kita kepingin memberikan hiburan supaya orang tidak meratap-ratap di mana-mana gitu ya, meratap di dinding gitu, bisa supaya nonton terhibur gitu. Ngapain meratap dinding? Kan tinggal masuk bioskop. Masa nonton gitu bioskop dinding? Ngapain? Ke layar dong. Support yang beli tiket bro. Gak usah di dindingnya kan? Gak usah lah, ngapain? Langsung masuk. Iya, langsung masuk. Kita milih nama siapa? Lu? Apa tim? Iya, gue lah penulis skenario-nya. Iya. Gue suka banget sama penulis skenario film ini sih, terus terang. Kerjasama kita luar biasa, akrab. Oke. Kalau lu nulis skrip pertama tuh di film apa? Arisan. Gue nonton pertama kali di Indonesia, film Arisan ya. Skenario. Sin Tora ciuman? Tora itu maunya Tora itu. Boleh nggak sih Jok tambahin gue ciuman sama Surya gitu? Tanya sama Tehnia boleh nggak? Yaudah mereka minta kasih aja deh. Karena mereka ngambek lagi. Gue nanya sama Tora ya. Lu ada di dalamnya sama Surya? Oh ada. Jangan lidah lu keluar. Kalau lidah lu keluar. Gue gak tau deh saat itu ya. Arisan tuh ketika pemilihan adegan ciuman pas lagi di lokasi tuh gimana sih Om Jok? Gue pengen secara visual ngebayangin gitu. Sebenarnya gampang banget. Karena mereka kooperatif banget. Gue gak tahu kooperatif apa demen ya, tapi cepet banget adegannya. Oh gak kritik? Enggak, sekali take udah. Ih keren. Oh, iya. Cepet mereka. Kayak udah lama banget pengen lakuin adegan itu gitu. Iya. Saatnya ini nih. Ini saatnya. Arisan. Wah, enak sih. Tapi itu yang membuat nama Tora lagi gila diobrolin di mana-mana. Iya. Surya sama Tora itu diobrolin di mana. Ini keren nih aktor nih. Langsung jadi item mereka waktu itu ya. Sutor. Apa? Surya Tora. jadi duo. Tapi memang film-film Om Joko Anwar juga di luar negeri juga banyak. Insyaallah. Iya. Nah kalau deal-dealan sama luar negeri itu gimana sih prosesnya? Kita punya film nih. Terus kan tunggu deh sebelum ke luar negeri ya. Dalam negeri dulu misalnya Netflix lah ya. Itu apakah kita punya kontrak sama Netflix? Lu setor gue berapa film atau gimana? Intinya gini, ini harus disatuin jawabannya karena film itu kan setelah jadi diproduksi kemudian ada pemasaran. Jadi film itu dibuat oleh produser. Kemudian
akan diambil oleh distributor untuk diedarkan di bioskop dan di streaming platform. Jadi kayak misalnya Ghost in the Shell, kita punya sales agent yang juga partner kita namanya Barunson INA. Mereka juga produser film Parasite. Jadi mereka bersama kita Kamensi Pictures membawa film ini ke pasar film dunia. Kebetulan pertama kali kita tayang di Berlin International Film Festival. Anjay. Salah satu film festival terbesar di dunia. Ya. Orang nonton semua dan ternyata orang suka banget. Besok-besoknya mereka langsung mencari Ghost in the Shell di pasar film di situ, langsung dibeli. Dan kita memecahkan rekor sebagai film Indonesia yang paling banyak dibeli oleh negara lain sebanyak 86 negara. Gila, respect. Yeah. Rekor tuh. Rekor. Jadi ya itu, jadi haknya dibeli oleh distributor luar di tiap negara tersebut untuk mereka tayangkan di bioskop mereka, ditayangkan di streaming platform yang tayang di tempat mereka gitu. Jadi cara penjualannya nggak ada kontrak harus bikin film gitu berapa, enggak. Jadi biasanya kita bawa ke pasar film, orang lihat mereka suka apa enggak sama film ini dan mereka percaya filmnya bisa laku enggak di negara mereka. Jadi kalau misalnya Ghost in the Shell dibeli oleh 86 negara, itu membuktikan bahwa distributor luar dari negara lain percaya bahwa film kita Ghost in the Shell bukan cuman menarik tapi juga relevan buat penonton di negara mereka. Karena kan berbicara soal korupsi itu kan nggak punya kewarganegaraan. Betul. Kan semua negara ada, ya. Adalah level korupsi. Cuma ada level korupsi yang sedikit kecil segini. Kalau Indonesia kan wah gitu. Ada yang diem-diem, ada yang terang-terangan gitu ya. Kalau kita udah bukan terang-terangan, teriak-teriak, aku ambil. Diam aja semua, normal. Ini uang kalian ya, aku ambil ya. Buat aku ya. Untuk aku ya. Oke, tapi dibeli putus atau memang ada royalti pertayangan gitu-gitu? Tergantung. Jadi kesepakatan itu mereka bisa memberi yang namanya minimum guarantee atau MG. Jadi mereka akan, gue beli film lo, jangan kasih ke orang lain. Gue kasih minimum garansi film lu pasti akan laku paling tidak berapa ribu $, gitu. Dikasih di depan uangnya. Oke. Atau bagi hasil aja. Jadi nggak kasih minimum garansi tapi dibagi hasil misalnya 50% gitu. Yang sering terjadi sama film Indonesia tuh yang mana? Yang kalau film kita minimum garansi. Minimum garansi itu biasanya kalau film yang diperebutkan oleh banyak distributor. Dalam satu negara kan distributornya ada beberapa. Jadi ke gua aja gua kasih minimum garantinya MG-nya segini gitu. Jadi kalau kayak deal-dealan film, what's your MG gitu. Jadi kalau misalnya datang ke lo, Far, what's your MG? Itu artinya minimum garanti gitu. Gue bisa berani sekian nih. Bisa. What's your MG? Ajay. Kalau misal di Netflix ya, di kan kita suka ngeliat ada kayak original by Netflix gitu ya. Nah, kalau original Netflix itu berarti filmnya itu tidak ditayangkan di tempat lain pertama kali di Netflix. Oke. Dan biasanya di commission atau dibiayai oleh Netflix atau streaming platform lain gitu. Biasanya mereka tuh ngasih berapa sih? Tergantung. Iya. Lu pinter banget lu ngorek-ngorek. Biasanya itu berapa sih? Lo kira saking lu mata lo keluar-keluar gitu, udah langsung segini, Far. Penasaran kita. Lumayan lah. Tergantung. Tapi kalau Netflix yang bikin nih film, biasanya mereka tuh ngeluarin berapa buat bikin film ya, bukan buat bayarin film orang gitu. Oh, jadi kalau misalnya mereka mengkomission project, misalnya gini, Jok ketemu yuk, kita bikin film bareng yuk gitu. Nah itu mereka fully funded by Netflix. Oke. Gitu. Berapapun biayanya mereka akan keluarin. Iya, betul. Jadi dilihat dari skenario-nya, ini kira-kira segini nih biaya yang dibutuhkan. Gitu. Mereka kasih. Oke. Kalau dibeli beda lagi. Kalau dibeli di acquisition namanya beda lagi ya. Ada kontrak. Kontraknya hampir sama. Jadi bisa beli putus, bisa ada tier-tier juga. Kalau misalnya ada film yang akan tayang di bioskop terlebih dahulu, terus mereka juga bisa beli per tier. Artinya kita beli harganya segini kalau penonton di bioskop 1 juta. Kalau kelipatan 1 juta nanti naik lagi harganya, misalnya gitu. Ada berbagai macam sih. Iya. Kan suka ada tuh di Netflix dalam beberapa hari ini film ini akan keluar, udah nggak Netflix lagi. Itu berarti kontraknya habis tuh. Iya. Jadi tergantung berapa tahun mereka
mereka beli rights-nya untuk berapa tahun gitu. Dan kayak sah-sah aja ya, misalnya di HBO, kayak misalnya kayak Game of Thrones, ya itu kan di HBO kan, tiba-tiba ada di mana gitu kan, sah-sah aja. Game of Thrones nggak ada, itu HBO doang ya? Eksklusif HBO. Ini udah Friends. Iya, kalau Friends itu kan punya NBC ya, punya TV, sindikasi TV. Jadi ya yang biasanya tayang di TV biasa itu biasanya bisa rights-nya dibeli di berbagai macam streaming platform. Tapi kalau misalnya original dari satu streaming platform tertentu biasanya nggak akan ada di streaming platform lain. Udah gitu. Udah eksklusif. Betul. Termasuk kalau misalnya streaming platform menjadi bagian dari satu perusahaan film. Misalnya ada Paramount Pictures, ada juga Paramount Plus. Jadi mereka punya streaming platform sendiri. Itu juga biasanya eksklusif ke Paramount gitu. Misalnya gue nih, pelaku film. Film gue tawarin ke beberapa platform TV internasional ya. Paling enak. Ke TV? Bioskop? Bukan. Kayak Netflix gitu lah. Streaming. Iya, OTT. OTT, betul. Yeah. Paling enak kerjasama sama Prime, sama Netflix, sama HBO atau mana? Gua sudah kerjasama sama mereka semuanya enak. Semuanya enak? Iya. Oke. Karena guanya asik. Enggak. Karena mereka semua asik. Oke. Kalau misalnya kuat-kuatan duit tuh kuatan siapa? Netflix kah atau? Mereka sama sih, tergantung projectnya. Jadi mereka tuh memberikan budget tuh bukan kayak ini segini karena gue suka sama lo, nggak ada kan. Mereka juga harus bertanggung jawab kan. Artinya yang misalnya yang memproduksi adalah Netflix Asia kan, mereka tetap harus bertanggung jawab ke perusahaan induknya. Jadi semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi budget itu diberikan berdasarkan skenario, kebutuhan skenarionya gitu. Nggak suka-suka gitu. Oke. Mereka udah punya hitungannya lah pasti. Mereka punya hitungannya, men. Iya, kita tinggal nego aja. Betul. Ada kepala orang. Ada. Horor banget tiba-tiba. Udah mateng nih, udah mateng. Matanya udah keluar. Gila, serem banget, rebus kepala orang lagi. Nah, kalau dari TV ke Netflix, idealnya harus butuh berapa lama sih? TV dari bioskop. Sorry, dari OTT ke OTT. Dari bioskop ke OTT sekarang kalau di Indonesia itu fleksibel ya, which is kalau menurut gua yang paling oke sekarang. Ada sih kayak secara tertulis mungkin 4 bulan, tapi bisa negosiasi kok. Artinya kalau misalnya film kita masih masuk festival, bisa nggak kita mundurin dikit, and they okay with it. Jadi menurut gue sih sekarang sih udah hubungan antara filmmaker dan OTT atau streaming platform sekarang hubungannya bagus sih. Gitu. Apalagi sekarang film Indonesia tuh film Indonesia sudah jadi tuan rumah di negeri sendiri. Cita-cita kita selama berpuluh-puluh tahun belakangan sudah terjadi. Betul. Sekarang masalahnya bagaimana kita bisa mempertahankan trust yang sudah diberikan kepada audiens dan masyarakat kepada film Indonesia. Kita harus tetap bereksplorasi, harus tetap berinovasi untuk bisa menciptakan cerita dan cara storytelling yang inovatif dan tidak membuat orang bosan. Pilih Joko Anwar. Kita lihat agak lain nembus 11 juta. 11 juta. Iya. Kalau nggak salah mengalahkan Avengers Endgame ya. Mengalahkan Avengers Endgame. Pada akhirnya mengalahkan Avengers Endgame setelah kayak nyampe. Menurut lu sebagai pelaku, kenapa Agalen bisa menyalip Avengers sebegitunya? Pertama, film Indonesia sekarang overall ya, secara umum tuh film Indonesia tuh membuat para sineas film Indonesia membuat film-film yang relevan secara isu gitu. Berbicara tentang hal-hal yang memang dibicarakan sehari-hari oleh orang Indonesia. Makanya penonton sekarang lebih memilih nonton film Indonesia ketimbang film luar. Kayak misalnya Ghost in the Shell kan membicarakan sesuatu yang kita bicarakan setiap hari. Ya kan, kekesalan kita setiap hari kepada siapa? Ya kepada sistem pemerintah gitu kan. Betul. Sama yang kecil-kecil lain itu. Itu disuarakan lewat Ghost in the Shell. Jadi kayak yes, ini suara kita ya gitu. Sama isu-isu lain misalnya kayak ada film yang berbicara soal perselingkuhan. Si Mingli kan ngapain sih ngomong soal
perselingkuhan ini banget. Tapi kan memang itu memang dibicarakan di masyarakat. Tinggal sekarang masalahnya bagaimana cara bercerita dengan baik, didukung dengan craftsmanship yang baik juga. Sinematografinya harus bagus, art direction harus bagus, directing harus bagus, acting harus bagus. Demikian juga dengan screenplay-nya gitu. Jadi kayak Ghost in the Shell kita berusaha untuk bikin film yang secara craftsmanship dari sinematografi bisa diadu dengan, karena kan sekarang kita bersaingnya bukan dengan sesama filmmaker di Indonesia, bersaingnya dengan semua filmmaker di dunia. Iya, betul. Karena film dari mana saja sekarang sudah gampang diakses, ya kan? Misalnya kita bikin film asal-asalan jelek-jelek, orang bisa nonton film dengan kualitas yang paling hebat di mana saja, di streaming misalnya. Oh bagus ya, ngapain gue nonton film Indonesia tapi jelek, ceritanya nggak menarik, tapi ada film dari luar gue bisa nonton lebih murah, lebih gratis gitu. Jadi saingannya dengan film mana saja. Makanya kayak Ghost in the Shell, sinematografinya harus bagus, production design-nya harus bagus, actingnya, directingnya, skripnya, musiknya, soundnya, semuanya harus bagus. Semua orang harus enjoy, menikmati lah ya. Bisa semua orang harus melihat bahwa this is quality. Gitu. Ini dibikin bukan dengan asal-asalan. Sehingga ketika mereka keluar, ya kita ngeluarin uang beli tiket worth it. Ya nggak? Yang sudah nonton Ghost in the Shell? Iya. Kok suaranya pelan banget? Iya nggak? Iya. Tuh. Dimarahin. Tapi ada satu yang gue kangen sama film Indonesia. Apa tuh? Era Janji Joni. Yang soundtracknya, albumnya pecah. Sampai sekarang diburu kolektor. Diburu kolektors. Ada yang harganya sampai 15 juta. Asli. Gila. Gue kangen sama yang apa ya, ikonik gitu lah. Selain filmnya, tapi soundtracknya gitu. Makanya lu harus nonton Ghost in the Shell karena soundtracknya juga ikonik. Oh iya. Lu belum nonton sih, ya kan? Iya kan? Siapa? There he goes to rising. Sama anak-anak ini juga ada Salim Lubis, Mondo Gascaro, Mesa Sinaga dari Holy City Rollers dulu. Iya. Oh, ada gitu, mereka ada semua. Leonardo Ringo. Iya. Leonardo Ringo. Anak-anak indie juga, men. Gitu. Lu pengen membuat sebuah soundtrack yang ikonik juga tadi. Makanya gue bikin Ghost in the Shell untuk juga sebagai showcase soundtracknya juga. Dan soundtracknya pecah juga. Sampai orang bikin cover banyak banget. Oh gitu? Iya, mereka coverin gitu. Pakai plastik. Jangan itu namanya buat percetakan. Itu namanya percetakan. Itu cover band. Beda. Cover band. Oh, iya. Cover band. Mereka cover percetakan pakai gitar. Gitu. Itu tuh. Oh, gue harus nonton berarti. Iya, harus nonton loh. Iya, menurut gue tuh sangat-sangat ini ya. Kayak gue ngelihat kayak apa ya? Kayak Disney, Marvel tuh melakukan juga hal yang sama. Jadi kayak misalnya film apa tuh yang di angkasa tuh Marvel? Iya, itu kan lagunya kan enak-enak ya. Iya. Lagu-lagu zaman dulu. Lagu zaman dulu itu. Kalau kita original. Dan Janji Joni kan original. Terus ini banget. Juga Ghost in the Shell juga original gitu. Karena menampilkan lagu lama itu sebenarnya lebih gampang dari menciptakan lagu baru. Karena kan kalau misalnya lagu lama itu kan nostalgia. Iya kan. Tersentil emosional. Nah, lebih cepat nggak ngomong gue sekarang? Aja. Kalau original yang susah. Original susah karena kan ketika kita bikin lagu original, termasuk kita memperkenalkan lagu itu dulu gitu. Kayak misalnya Janji Joni itu kan lagu-lagunya belum pernah didengar sebelumnya, most of them gitu. Tapi ya karena memang, tapi iya zaman-zaman itu indie band tuh gila, keren banget ya zaman itu. Tapi masuk gua dulu skena jangan dilagu. Tapi jarang banget terjadi di industri film musik Indonesia yang jadi kolektor kayak Janji Joni. Betul. Iya, itu gila. Maksud gue harga di atas ceban 10 jutaan mah itu gila itu. Yang beli gila gitu. Berarti kan nyari emang sebegitunya. Iya. Tapi itu iya sih. Itu time capsule banget soalnya. Karena tahun 2005 itu kan sangat spesifik ya di musik Indonesia. Zaman dimana yang lebih didengar itu indie band gitu. Betul. Gila sih karena otentik banget. Lu kenapa bisa kepikiran saat itu? Gue harus band-band ini yang ngisi nih. Filmnya kan juga seperti itu. Filmnya kan free spirited kan. Ketika gue mencari soundnya harus juga free spirited dan sesuatu yang tidak, filmnya juga nggak menyek-menyek kan. Pada zaman itu kan anak-anak indie kan bikin filmnya betul-betul kayak semuanya ada perjuangannya gitu. Bahkan yang romantis juga perjuangan gitu. Kayak lagunya The Adams yang ada di Janji Joni kan memang it's romantic film tapi kan juga tentang perjuangan how to get there gitu. Jadi emang spiritnya emang sama nih, betul sama filmnya. Betul spiritnya sama.
gitu. Tapi ada yang menarik, Apa? Far. Di Ghost in the Shell soundtracknya itu Jailhouse Blues. Oh, jadi lagu-lagu yang terinspirasi dari lagu-lagu penjara atau subculture penjara Amerika. Iya. Zaman-zamannya Johnny Cash. Johnny Cash sih, gitu. benar. Jadi lagu-lagunya tuh jadi gini, ketika gue bikin riset, gue pengen tahu orang-orang yang sudah pernah masuk lembaga pemasyarakatan di Indonesia, mereka membawa subculture baru apa enggak gitu. Dalam hal seni, ternyata susah untuk didapat. Jadi gue mengambil subculture jailhouse music dari Amerika untuk menunjukkan bahwa kita nggak punya itu. Oh gitu. boleh. Makanya lagu-lagunya kalau denger tuh semuanya lagu-lagu jailhouse music gitu. Oh. Lagu-lagu yang dibikin sama orang yang ketika mereka sedang ada di penjara atau mereka keluar dari penjara atau menggambarkan orang yang di penjara. Bahkan gitu. subkultur itu tuh mulai menjadi mainstream ketika dibawakan sama Elvis, Jailhouse itu. Exactly, betul. Iya. Karena memang udah jadi culture baru nih, baru gitu. Betul. Oh lu ngangkat itu? Iya, wah, itu. Nonton makanya. Boleh. Dan liriknya itu lirik poetik yang tentang orang-orang yang terpenjara. Semua liriknya. Gitu. Gue bikin liriknya tuh betul-betul kayak ini tentang ini segala macam. Gitu. Tentang orang yang terpenjara. Lirik lagu. Oh iya, semuanya gue yang bikin liriknya. Soundtracknya, ya. Lagunya dibikin oleh Tony Merle, bekerja sama dengan musisi-musisi yang gue bilang tadi. Ada Leonardo Ringo, ada Mondo Gascaro, Mesa Sinaga, Salim Lubis. Tapi liriknya gue yang tulis. Leo nyanyi dong. Leo nyanyi. Suara dia mah gadun gila, lebih gadun daripada Sugun dari kita. Kita. Suara gadun. Dia tuh kayak zaman dulu, saksikan gitu kan. Suara Brava Radio. Brava Radio. Anjay, Brava Radio banget deh. Boleh. Wah, lu mikirin sampai segitunya. Iya men, semua gue pikirin men. Makanya lu tonton dong. Respect. Tangan Joko. Gila. Jadi sekarang masih ada nih ya, kalau teman-teman nontonin ini masih ada, instalasinya masih ada. Di bioskop juga masih ada. Terus kita lihat, gue juga penasaran untuk soundtracknya, terus sinematiknya, sinematografinya, gitu kan, sama semuanya dipikirin sama Om Joko nih. Dipikirin sama kru dan pemain. Satu, apa? Kabarnya. Kalau lu syuting, kalau gua syuting, lu nggak mau banyak kru, emang bener? Enggak. Iya. Enggak, kru gua banyak. Yang bener itu kalau gua syuting karena efektif banget, cuman syuting 1 hari 5 jam atau 6 jam. Jadi jam makan siang atau sebelum kita udah rap, gitu. Karena semuanya memang efektif banget. Oke. Dan kalau gua syuting tidak boleh ada yang naikin suara. Jadi nggak boleh. Harap tenang ya, nggak boleh. Harap tenang ya, gitu. Jadi aura selalu hijau. Oh jadi nggak ada orang bawa gorengan MTM? Nggak boleh, nggak ada. MTM siapa yang mau? Makan tengah malam. Iya. Tapi kita nggak ada MTM karena nggak pernah sampai malam. Syuting nggak pernah sampai malam. 5 jam sehari. 5 jam sehari. Kita jadi abis syuting selalu punya waktu untuk nonton 2 film di bioskop sambil ngopi-ngopi. Anjing, gitu. Syuting sehat sekali itu. Memanusiakan manusia. Wah, gokil. Buat apa kita bikin film tentang orang yang ingin memanusiakan manusia, mengangkat derajat manusia kalau tidak melakukan itu di dunia nyata ketika syuting, men? Karena itu namanya hypocritical. Jadi kalau bilang cut gimana? Jarang gue bilang cut. Kalau misalnya action juga gue jarang. Kalau misalnya rame gue pasti bilang ya action. Tapi kalau misalnya enggak, silakan. Gitu. Silakan. Nanti tak gini ya silakan. Gitu. Lu sutradara yang galak nggak, Jok? Enggak. Kalau lu tanya sama semua pemain gue atau kru gue, mereka nggak pernah melihat atau mendengar gue marah. Wah justru kayak gitu segen banget tuh, takut tuh. Segen. Karena kalau marah kan kita tahu dia nggak suka. Iya. Nah kalau orang diam aja kan kita nggak tahu kalau dia nggak suka gimana. Iya. Nah lu kalau nggak suka gimana? Reaksi lu gimana? Kalau gue nggak suka terhadap satu performance dari pemain atau tidak suka dari performance dari kru, berarti gue yang salah. Gue tidak mengasih brief yang jelas. Gila, respect. Jadi itu tanggung jawab gue dong. Kalau misalnya nggak dapet, mereka nggak tahu, salah gue ngasih briefnya nggak jelas berarti. Iya. Jadi kalau director yang wah gimana sih gitu, berarti dia nggak tahu dia mau apa sebenarnya. Dia menyalahkan orang lain. Kalau dia tahu dia mau apa, dia akan memberitahukan kepada kru atau pemainnya dengan jelas, sehingga mereka jelas juga dan bisa melakukannya kan. Briefnya juga benar.
Kan banget. Gitu. Gue tuh pernah ke San Francisco ya. Jauh kali. Iya. Di bawah tuh lagi ada syuting series. Soal pokoknya yang detektif gitulah. Dibuat di Tahun berapa? HBO. Gua tuh True Detective. Iya, 2017. True Detective. Iya. Ya. Gue ngeliat nih, kru dikit amat ya. Terus gue ngeliat satu orang, jadi ternyata tuh ada 3 lingkaran. Lingkaran satu yang boleh masuk siapa aja. Nah. Lingkaran kedua boleh masuk siapa aja. Betul. Yang ketiga boleh masuk siapa aja. Kalau itu betul. Oh betul. Jadi kalau kita syuting, termasuk kayak Ghost in the Shell juga, itu set itu nggak boleh. Nah kalau ini kan interview ya. Kalau bikin film itu misalnya ini gue sebagai pemain, kita berdua. Tidak boleh ada di line of sight pemain karena mereka bisa break illusion. Kan mereka harus merasakan setnya. Jadi di belakang kamera itu cuma ada kamera, DOP atau kamera operator. Nggak boleh ada orang lain karena dia kan sebagai karakter mereka bisa lupa. Iya. Dan yang boleh masuk ke set itu yang memiliki kartu yang boleh masuk ke set. Makanya kru gua ada yang bilang sedikit karena seperti itu. Oh oke. Jadi set itu sakral, nggak boleh tiba-tiba lu bawa bangku bakso untuk duduk di set, itu nggak boleh. Gitu. Oh jadi emang itu lu terapin juga di sini? Gua terapin gitu. Karena itu untuk memberikan ruang gerak untuk pemain supaya mereka bisa optimum. Iya, masih inline sama karakter lah. Betul, bisa masuk. Karena kadang-kadang kalau misalnya orang lagi acting, kan gue juga dulu sering beberapa kali main film. Bukan karena gue pengen jadi aktor, tapi gue pengen ngerasain di direct seperti apa, di depan kamera seperti apa. Kalau misalnya gue lagi acting, tiba-tiba ada orang jalan gitu, terus ada kru di belakangin, ketawa-ketawa gitu kan. Lu mau lempar. Jadi kalau di gua memang betul-betul set itu sedikit banget orangnya. Gitu. Oke, mantap. Dan gua tidak menyuruh pemain untuk, gua nggak ngasih marking. Gua nggak bikin marking. Lu berdiri di sini, lu bergerak 3 langkah ke sana, lu belok kanan, enggak. Karena mereka harus bergerak sebagaimana halnya manusia yang hidup di dunia mereka. Jadi segala sesuatu yang kita siapkan secara teknis, termasuk kamera, termasuk art, termasuk apapun itu harus mendukung karakter. Bukan karakter atau pemain yang menyesuaikan diri mereka dengan ruang gerak, tapi teknis yang harus mengikuti karakter. Makanya gue kalau bikin film cepat karena kita serve di actors doing the character. Jadi nggak membatasi. Lu jalannya kurang ke kiri gitu, nggak ada. Bebas mereka. Makanya kita one take oke gitu. Kadang-kadang kalau misalnya main nih, tiba-tiba kita ngintip marking kan? Iya kan? Di mana? Jadi kan kayak gimana? Jadi nggak natural. Lu juga pernah main film kan ngerasa kayak gitu kan? Nanti lu ada markingnya, atau nggak sandbag ya. Maju, kesenggol jatuh gitu, wah gitu. Jadi kalau kita aktor harus jadi karakter, jadi mereka harus bisa merasa mereka hidup di dunia yang sudah kita hidupkan. Mantap. Gitu. Gimana caranya bisa syuting efektif dalam waktu 5 jam? Pertama, seorang sutradara harus tahu dia mau apa. Kalau gue bikin filmnya itu sudah ada di kepala gue sebelum filmnya di shoot. Dan gue membuat previsualization, previsualisasi berbentuk kok jadi gue hitam? Pegang apa nih tadi? Wah, ini Ghost in the Shell nih. Hitam. Jadi gue bikin video board di mana gue bikin adegannya pakai handphone yang main kru-kru gue. Kru-kru gue semuanya hafal dialog, hafal karena mereka yang jadi stand in ketika gue bikin video board. Itu semua adegan. Jadi udah gue shoot, gue edit, gue kirim ke HOD group di WhatsApp. Mereka bisa ngeliat, oh hari ini kita bakal ngambil ini. That's it. Gue nggak ada ngambil, kayaknya ngambil cover satu lagi supaya aman, ya nggak ada. Apa yang ada di previsualisasi itu aja yang kita ambil. Jadi cepat. Jadi nggak ada. Apalagi nih? Apalagi ya? Ambil lagi deh. Kayaknya ambil lagi deh gitu. Yeah. Terus ada orang kan masuk syuting, cut, satu lagi buat safety. Apa koreksinya? Nggak ada, ambil aja gitu kan. Sekali lu ambil untuk safety satu shot itu, persiapannya setupnya 15 menit. Take-nya mungkin bisa 10 menit karena berkali-kali. Jadi lu bisa sampai dengan 20 menit sampai setengah jam untuk satu shot yang lu buang sehari. Kalau ada 10 shot ya 10 kali setengah jam, 300 menit.
itu kan bukan cuman waktu, itu juga duit, men. Betul, iya kan? betul. Lu bayar lokasi kan berdasarkan hari, sewa alat berdasarkan hari, gitu. Not to mention mental health. Betul. Kru dan pemain yang diulang apa segala macam gitu. Jadi mereka kehilangan enthusiasm. Iya. Jadi biar emang kerjanya juga nyaman, betul. Sama satu ini, gue tuh suka bertanya-tanya ya, ketika misalnya syuting, misalnya film atau itu, ada, gue tau ini Astrada scheduling apa nama apanya, pokoknya yang schedule pemain lah. Ya. Ada yang hobi ngumpulin pemain pagi-pagi. Yang penting ada dulu, yang penting aman deh. Lu mau tag jam 6 sore kek, mau jam 5 sore kek, yang penting ada semua, jadi gue aman. Itu namanya tidak memanusiakan manusia. Respect. Bahkan kita ekstras saya tidak diperlakukan sebagai ekstras. Ekstras itu juga didirect dan mereka diberikan karakter. Kalaupun misalnya gini. Oh, satu lagi. Kan kalau misalnya gue syuting, setiap aktor gue kasih karakter sheet. Karakter sheet itu gue udah posting di IG gue, bisa dibaca. Jadi perjalanan hidup mereka dari mulai mereka lahir, sekolah mereka apa, lingkungan mereka apa, semua yang mereka alami sepanjang hidup sampai mereka masuk ke cerita di film, itu gue berikan secara detail kepada para pemain. Dan ketika kita reading, kita tuh nggak baca skrip. Ngobrol. Karena kalau baca skrip orang bosan. Ketika kita take, orang udah gue pernah mengeluarkan dari mulut gue beberapa kali, bosan. Jadi kita membahas karakter sheet ini dan kita bikin workshop, dan gue akan memberikan mereka situasi yang tidak ada dalam skrip dan mereka harus menjawab, bereaksi, merespon sesuai dengan karakter mereka. Gitu. Jadi ketika mereka masuk ke set, mereka udah tahu mereka siapa, nggak perlu direct banyak-banyak lagi. Cara mereka menggerakkan tangan, melihat ke kanan ke kiri, menyibakkan rambut gitu, mereka sudah sesuai dengan karakter mereka. Demikian juga dengan ekstras itu juga diberikan, walaupun tidak berupa karakter sheet yang detail, tapi mereka di brief per kelompok misalnya, tapi mereka tahu mereka siapa. Dan kita kalau memanggil siapapun, jangankan ekstras, jangan pemain, ekstras saja nggak boleh mereka menunggu terlalu lama. Jadi kalau misalnya mereka diharapkan untuk datang, misalnya kayak Ghost in the Shell, memang makeup kan lama karena mereka ada berapa ratus ekstras, tapi tetap jangan sampai mereka menunggu. Ya mereka nggak nunggu lama juga, orang jam 12 yang udah rap gitu. Jadi harus dipikirkan itu semua. Jangan lu, memang kan ada orang bilang, ya pekerjaan aktor kan menunggu. Ya bukan lu abuse juga. Kita dibayar kan buat nunggu, Far, gitu. Bukan jadi di abuse juga itu gitu. Anjing, menunggu ya, tapi menunggu yang masuk di akal. Jangan menunggu karena inkompetensi dari orang lain. Gitu. Apalagi kru-kru ya, misalnya kelar jam 3 pagi, jam 8 pagi udah syuting lagi. Aduh. Gitu. Waduh, itu tidurnya nggak ada, apa segala macam, istirahat juga nggak sehat. Nggak sehat. Iya, makanya pada banyak udah nggak jam. Kru-kru gue setiap pagi kalau ada yang kotor mereka sapu. Harus nyapu kan, banyak nyapu. Jadi emang biar nggak ngeres. Iya, masa set kotor ya? Kotor ya? Nyapu itu biasa lah. Buntung-buntung harus nyapu lah. Jangan. Ini jebol hacker KFM gini. Jangan perhitungan. Sama gue ngobrol sama yang syuting di waktu gue di SF itu, gue kan ngobrol sama orang paling luarnya lah. Penasaran kan, gue ngobrol kayak, lu jam kerja berapa lama? Intinya jam tidur mereka tuh harus berhak 12 jam istirahat mereka. Iya. Gitu. Jadi jam kerja lu tuh bisa 12 jam atau di bawah itu? Iya, bisa. 10 jam. Iya, 10 jam. Wow. Kalau enggak nanti dapat apa gitu, harus. Kan mereka punya apa, asosiasi, punya union mereka. Serikat pekerja. Iya, serikat pekerja. Iya. Kalau kita punya di sini pekerja disikat, bukan serikat pekerja. yang penting memanusiakan manusia tadi ya. Manusia, gitu. Kru, ekstra segala macam. Gue tuh pernah gitu. Jadi ekstras ini dandanin suster ngesot. Ya gak? Subuh-subuh mereka datang sebelum gua. Set udah datang subuh-subuh. Jam 6 udah di make up. Jadi suster ngesot. Supaya siap. Kelar hari, gue kelar jam 3 pagi menjelang hampir 12 jam. Mereka belum di-take? Belum di-take. Gue nanya, lu belum, Man? Belum, emang biasa bang gini. Lu hapus lagi? Iya hapus lagi. Besok sini lagi nih, atau gue stay di sini. Kasian. Wow, gue bilang kayak gila perjuangan sih. Gak harus kayak gitu, Gak harus kayak gitu kan? Gak harus kayak gitu. It doesn't have to be like that. Banyak cara-cara yang harus efektif ya. Itulah, kita harus mikirin manusia lain aja intinya.
Gitu. Respect. Joko Anwar. Tonton tuh, gue sudah share ya. Sekarang kita masuk ke STMJ, subscriber tanya mari jawab. STMJ, subscriber tanya mari jawab. Gimana perasaan Bang Joko Anwar setelah di roasting para suci 12? Gue senang banget di roasting. Lu marah sih? Lu marah gak sih? Enggak sama sekali lah. Gue malah awalnya tuh khawatir. Gue bilang sama mereka, teman-teman, hidup gue tuh kan nggak ada yang menarik ya. Maksudnya biasa-biasa, nggak ada yang kontroversial atau nggak ada yang sensasional gitu. Ada yang telanjang di Circle K? Iya, itu mah semua orang tahu. Itu mah semua orang tahu dan ya udah. Tapi kan nggak ada selain itu ya. Karena aman gitu. Tapi setelah mereka roasting gue, pinter-pinter banget gitu. Dan mereka risetnya gila loh ya. Risetnya gila sampai gue, oh ya bagus banget ya gitu. Kayak yang gue inget tuh kayak Joko ini dia bikin film hebat juga. Dia katanya tidak sekolah film. Memang yang namanya Joko nggak perlu ijazah gitu kan. Wah, gila. Gue ngakak kayak what gitu. Pinter-pinter banget sih. Seru. Lu tunggu deh. Mereka tuh sebelumnya tuh, Bang, kita mau bawain materi ini atau Bang surprise aja? Surprise aja. Ada materi yang lu sakit hati gak? Nggak ada? Kayak nggak ada yang bisa bikin gue sakit hati siapapun itu, Far. Ih, keren. Iya, apa yang orang bisa katakan ke gue bikin gue sakit hati? Binder dan Cek. Nggak ada. Kritikus film gue, emang kritik film gue kan banyak banget ya. Yang suka banyak, yang mengkritik juga banyak. Nggak ada satupun yang gue masukin ke hati atau bisa membuat gue tersinggung gitu, nggak ada. Karena gue percaya, karena gue percaya bahwa menonton film itu kan spiritual journey kan. Setiap kali orang nonton film, mereka akan berkomentar atau merespon film itu setelah mereka selesai menonton sesuai dengan refleksi mereka terhadap hidup mereka melalui film tersebut. Jadi mereka nonton film, misalnya ada karakter berbuat sesuatu, plotnya juga A, B, C. Mereka akan merefleksikan pengalaman hidup mereka dengan menggunakan film itu. Respon mereka itu sebenarnya personal. Jadi lu nggak bisa bilang, lu sok tahu lu mengkritik film gue, nggak bisa kan. Mereka merefleksikan spiritual journey mereka menonton film based on their own life experience. Lu nggak bisa membilang apa yang mereka rasakan itu salah, karena itu hak mereka untuk merespon film sesuai dengan yang mereka alami. Iya, ini sama kayak orang merespon lagu sebenarnya. Makanya, ya ada yang suka. Good, artinya kita sama nih, kita beresonansi. Apa yang gue ceritakan masuk ke lu. Kalau misalnya ada yang nggak suka, it's not for you. Gue juga nggak akan menyalahkan lu. Gitu. Betul. Jadi don't be baper-baper lah. It's not, nggak asik. Tuh, berarti gak ada baper dia. Enggak udah lah, happy aja. Orang langsung gue follow semua. Oh iya. Keren banget gue follow gitu. Karena gue tuh dari dulu tuh tau gak, profesi yang sangat gue kagumi itu apa? Komika, men. Stand up comedian tuh menurut gue harus cerdas. Harus cerdas dan harus cepet tanggap gitu. Kan gue juga ada beberapa favorit gue ya di luar. Iya, kayak Matt Reeves gitu. Benar ya Matt Reeves? Kok Matt Reeves? Benar gak sih? Matt. Kalau gue sukanya ini yang dibenci juga sama orang-orang. Dave Chappelle oke. Dia banyak musuhnya cuma. Gue suka Jokowi gitu kan, cepet banget. Walaupun dia ngebom ya waktu. Yang aneh. Emmy apa? Emmy Awards ya? Bukan Emmy, ini Golden Globe. Ya, tapi ya Dave Chappelle tuh banyak musuhnya tuh, tapi entah kenapa gue. Iya, stand up comedian yang gak punya banyak musuh ya stand up comedian yang masuk ke sistem. Anjay. Keren. Tapi intinya gak baper lah. Happy aja. Malah gue seneng banget. Iya tuh. Berikutnya, Ardam Pamukti, kendala apa yang sering terjadi saat pembuatan film? Mukanya kayak Bambi Gusti ya ini. Bambi sore. Kendala apa yang sering terjadi saat pembuatan film? Kendala, kita nggak pernah menyebutnya kendala tapi challenge. Kalau gue challenge-nya adalah setiap film yang kita kerjakan harus lebih sulit dari film sebelumnya. Sehingga kita bisa belajar lagi gitu. Jadi nggak nyaman, we've done this, kita pernah ngelakuin ini yuk, santai gitu. Nggak, nextnya harus lebih challenging lagi. Bukan kendala tapi challenge. Secara teknis dan secara storytelling gitu. Challenge lah. Challenge. Berikutnya,
Dik dua-dua. Bagaimana tanggapan penonton film Bang Joko kalah sama penonton film Agak Lain? Ya memang Agak Lain kan memang lebih gampang dicerna, populis, 13 tahun ke atas, dan komedi full. Ya memang harus seperti itu. Bagus dong kalau misalnya mereka nggak tinggi penontonnya, itu yang baru kenapa takut. Nih? Iya kenapa nih? Bagus lah. Dan itu juga menandakan bahwa ini film Indonesia emang menjadi tuan rumah yang lu bilang tadi ya? Iya betul. Betul. Kan Agak Lain itu kan film bagus yang laku ya. Film bagus yang nggak laku banyak. Film nggak bagus yang laku banyak juga banyak. Jadi begitu ada film yang bagus dan laku, itu bukan cuman harus disyukuri, tapi itu adalah anugerah. Oke. Nah kalau film nggak bagus tapi laku, itu apa? Film nggak bagus tapi laku tuh bisa curiosity orang, pengen nonton, tapi walaupun setelah nonton ya jelek ya. Tapi orang curious bisa jadi gitu. Oke, berikutnya Selena Ice, Bang ceritain yang tanda UFO di kaki lu dong. Tanda UFO? Iya, gue pernah dulu close encounter sama UFO waktu gue kecil dan ada tanda. Iti bawa iti. Bener. Apa? Pokoknya intinya gue waktu kecil, rumah gue tuh kan jauh dari rumah-rumah yang lain. Terus sekitar jam 4 sore gue tuh tiduran di teras gue, ada awan yang pendek banget. Tiba-tiba dari awan itu keluar, gue waktu itu nggak tahu UFO, nggak tahu apa. Tapi yang gue lihat bawah dari, waktu itu pemikiran gue ini adalah bagian bawah dari kapal laut. Kapal laut itu kan panjang gitu. Betul, tajam. Panjang gitu kayak cerutu. Itu yang gue lihat. Dan tiba-tiba dalam sedetik tiba-tiba gelap. Gue langsung masuk rumah, gue teriak-teriak sama ibu gue yang waktu itu gue inget banget dia lagi bikin balado terong. Ma, ada kapal, histeris kan. Apa kapal gitu kan? Ada kapal di mana? Di langit, ditampar aku, cuas gitu kan. Bodoh kali kau. Kapal di langit. Ya udah, tapi sejak saat itu ada tanda begini di kaki gue. Simetris. Anjay, yang bener loh. Iya. Kaki kiri kanan? Kanan. Masih ada sekarang? Masih ada sekarang. Lu harus bikin film kayak Interstellar, Jok. Kayak film-film itu tuh apa yang sulit kali. Prometheus. Gue kan pernah bikin film tentang dunia seperti itu, series Nightmares and Daydreams. Oh iya. Tentang UFO. Anjay. Oh masih ada tandanya tuh. Masih ada sampai sekarang. Lu the chosen one buat ini. Anjay. Oh, the rejected one. Reject. Bacap reject. Ya kan kalau zaman dulu lu beli ke Factory Outlet digunting ya. Itu mungkin ini hasil guntingan gua. Reject. Stempel alien. Tapi reject, mau diculuk sama alien. Busuk. Reject. Gitu. Boleh. Berikutnya. The Gun. Kenapa film-film Anda pemainnya belum ada yang dari stand up comedy? Ada, gue pernah sama Ari Kriting di Nightmares and Daydreams. Terus film yang gue tulis kayak Steve Pencil, pemainnya Ernest sama siapa lagi waktu itu, gue lupa itu. Ardit ya, sama Ardit ya. Iya. Ada kok. Banyak tuh lo. Banyak. Nggak nonton lo. Lu dengerin komika lo, jangan dengerin komika. Sal Priadi pernah main ya di Pernah. Kocak. Sal Priadi. Tuh berikutnya. Faranda, Bang jadi bikin film sama King Gallagher gak alias Aldi Taher? Wah. Tuh itu dia tuh DM lu ya? Iya, dia sering DM gue. Voice note gak? Voice note iya gak ya, tapi gue gak cek. Mungkin ada tapi gue belum cek. Terakhir dia bilang gini, start ngomong apa gitu. Terus gue bilang ya ntar deh gitu kan. Gue belum nonton nih start film lo gitu kan. Nonton dong film. Nanti, aku pingin nontonnya sama kamu gitu. So aku bilang, wah lu belum nonton film gue kok udah horor ya gitu. Gue nggak bisa lah. Maksudnya dia kan terlalu keren banget, susah lah maksudnya. Kalau udah terlalu keren tuh kayaknya udah susah. Udah levelnya tuh lah dewa men. Kata yang lebih tepat adalah dia terlalu avant-garde. Betul lu avant-garde. Aldi Taher itu avant-garde melewati masanya. Iya. Dia mungkin 200 tahun dari sekarang akan dianggap sebagai genius. Anjing itu orang tuh ya.
Dia kan apa-apa di pos ya, termasuk kan DM lu kan di pos ya. Gue transfer dia di pos, gue ngapain itu kan? Atasnya maraton, kalau ada nama gue ngapain lu pos sih? Dia emang beyond dia. Beyond. Dia hilang sendiri lo itemnya tadi. Hilang sendiri. Mana? Hilang itemnya. Oh iya. Iya, apa ya itu ya? Wow. Ini kali apa? Jejak karbon UFO. Iya, mungkin ya. Hilang begitu gue cerita langsung hilang dia, takut. Oh, kita terbongkar. Tapi lu percaya alien? Percaya gue. Percaya. Oke. Percaya, karena ya gue lihat sendiri ya. Lu percaya alien akan udah ada di sini? Atau memang itu di film gua udah ada di sini. Oke. Di series gua udah ada di sini. Lu percaya teori manusia kadal gitu? Percaya. Anjay, ini kayak bisa satu episode sendiri nih. Kalau ngomongin teori konspirasi ini nih. Lu percaya? Gua mengikuti semua teori tentang UFO dan mereka berasal dari mana gitu. Yang gua bikin di series gua kan yang berbeda, yang nggak terlalu populer kan, bahwa mereka berasal dari inti bumi. Di dalam bumi kita itu berongga dan ada dunia. Bukan dari luar. Betul. Okay. Tapi gue juga percaya dari luar. Lu tim percaya mana nih? Area 51 itu tuh memang percaya. Percaya lu? Percaya. Oke. Percaya apakah? Maksudnya di dalamnya tuh apa? Percaya. Emang riset atau memang udah ada alien di situ? Sudah ada alien. Iya, gue percaya itu reverse engineering. Harus jadi pertama topik kita gini aja deh. Karena banyak yang kayak enggak lah alien enggak segala macam. Kalau gue percaya. Gue percaya banget. Lu percaya dinosaurus apa naga? Dua-duanya gue percaya. Gue naga gue percaya. Naga lagi. Masih ada loh sampai sekarang. Iya. Oh, iguana laut. Yang iguana laut itu apa? Enggak. Ada. Oh ya? Iya. Kemarin ada videonya dan bukan AI. Videonya? Ada di gunung Indonesia kok ya. Lu cek deh ada. Kan katanya kayak Grand Canyon itu kan kayak bekas naga tuh gitu-gitu kan. Iya ada. Gitu-gitu. Sama di Thailand tuh ada yang udah jadi fosil. Iya jadi batu. Iya jadi batu. Percaya gue. Wah. Ngomongin teori konspirasi gila nih. Zombie lu percaya gak zombie? Zombie not in a sense zombie yang kayak sekarang dalam film yang gitu. Tapi kalau lu lihat sekarang di beberapa tempat di Amerika kayak di Philadelphia banyak tuh orang-orang udah jadi zombie karena drugs kan. Iya, udah jadi zombie. Iya, gara-gara apa sih? Fentanyl ya? Fentanyl. Iya, fentanyl. Iya. Yang gini jalan. Iya, coba. Cocok banget loh. Lu kan padahal gak pernah ngedrugs tapi kok bisa niruin, gila. Enggak, gue suka dengan zombie gue. Oh, lu suka zombinya. Gue percaya banget sama zombie. Iya, sama. Iya, jadi gitu-gitu. Karena emang drugs. Gimana tadi? Gini. Iya. Bahkan ada yang kayang lu di tidur. Kayang betul, iya. Gila, di Philadelphia tuh. Iya, betul. Philadelphia. Gila emang. Mantap nih, kita bikin satu sesi lagi bicara teori konspirasi sama Joko Anwar. Mantap. Gak ada habisnya nanti. Ada habisnya. Teori konspirasi gue. Sukses terus buat karya-karyanya. Terima kasih. Ditunggu sehabis Ghost in the Shell banyak lagi dong pasti. Terus harus nonton dulu tapi Ghost in the Shell. Gue pasti nonton. Gue teror lu setiap hari. Iya, nanti gue. Oke. Kayak di Tahir kan di terornya. Oke, Ustaz, nonton Ustaz. Siap, Ustaz. Terima kasih Ustaz Joko Anwar. Thank you. Sampai jumpa. Bye.